saja mungkin bertanya-tanya dalam hati Hudra Hudanya. Jadi Hudanya adalah himpunan ulama dari Aceh. Namun yang hadir pada malamnya bukanlah ulama, cuman perwakilan daripada anggota Huda. Yang hadir pada malamnya bukan ulama, yang ulama Sosid, pendiri Huda, pimpinan Huda, nyangkeh beliau-beliaunya yang ulama antara lain menjadi tingkat provinsi. Pimpinan Hudanya ketua haji yaitu Tusuk Jenit, nyan beliaunya yang ulama. Kemudian di Aceh Utara yang ketua haji Abi Ibnu Sa'dan Matangkuli, nyan bukan ulama. Kemudian di kecamatan kita Kecamatan Baktia, ketua haji Tunku Haji Amiruddin atau Tudin Menjepul. Yang tim muhtasyar termasuk di dalam Abi Wahid Lumpang. Jadi nyan yang ulama. Adapun kamunya utusan mereka. Orang yang diwakil leurunnya diojak kena obak kitanya dalam rangka silaturahmi, maka menyamanan kamunya yang hadir kena kon ulama, tetapi kiriman daripada ulama, sebuah kebanggaan bagi kamu. Tujuan dibentuk Huda. Yang pertama untuk mempersatukan seluruh alumni yang pernah mondok di seluruh pesantren yang ada di Aceh. Yang tujuan mudah-mudahan dengan bersatunya seluruh alumni yang di Aceh kiranya mampu meminimalisir, mengantisipasi maraknya aliran-aliran yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadinya tujuan pokok daripada Huda yaitu untuk sama-sama kita pantau untuk meminimalisir daripada bergeraknya aliran yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Untuk rasa hanya sekian tentang perkenalan tentang Huda. Namun sebelum bunuh itu sebenarnya akan bawa hati. Waktu kepegawai pengumuman bunuh akan bawa hatinya. Ulung fikir kepegawai pengumuman waktu tijum. Takuh nampu begah bawa hati. Cuman alhamdulillah kepegah barang 15 minit degah hati lung. Punya 15 minit alhamdulillah kan. Jadi insyaallah nampu begah. Tapi nyangka walaupun guna kali pegat pengumuman 15 minit wadah karena naho kena ajak takziah nayak takziah tu, jadi walaupun menan tekedi pak longdang entu telat pak mung yang jiem roh lebih 5 minit nyo dulu KMA. Kadang telat long yang jiem tu kalau lebih wadah di 5 minit nyo beri rayuk dulu KMA. Tuan Abu dan mak sekalian, Tuan ingin tanya dua buah pertanyaan. Yang pertama Tuan tanya bab pembukaannya, kemudian sebuah pertanyaan itu untuk bab penutupan. Pertanyaan syukur alhamdulillah kitanya malamnya berada dalam malam ke-20 daripada malam Ramadan. Menyemenan alhamdulillah kitanya barusan manteng kadir dalam laksanakan sembahyang tarawih malam yang ke-20. Apa yang jadi ke pertanyaan Lun Mi dan Burelun Tuan Bandung 20 malam ke tarawih katanya. Berarti kurang lebih sisa si kurang malam tu. Pu kena pernah tersirat dalam hati tu tamulake ba Allah ya Allah. Nabi ya Allah baik habis-habis Ramadan. Nak pernah bercita-cita lagi katanya bu Ramadan ban situn. Kiban nak tersirat dalam pikiran tu, nak pernah dalam cita-cita Ramadan ban situn. Alhamdulillah tekudi ngesu keputron sabah pukun pengajaran malamnya nyo ke umat Muhammad Ramadan ban situn netim alhamdulillah pakon tatim nyan ka berarti pembukaan haba luntuan dari pertanyaan sanyo. Seandainya kepegah li Nabi dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya kitanya umat Muhammad itu putra kelebihan yang terkandung dalam bulan Ramadan, sungguh tak cita-cita, sungguh tak harap Ramadan ban situ. Yang ban seandainya ada pakon lagi antara lain lanjutan hadis
li'annal hasanata bihi mujaddah. Karena ubena amal kebagusan yang dilaksanakan tabubut dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala gelipat gandakan pahala haji. Luar biasa raya pahala. Ubena raya pahala gelipat ganda oleh Allah bak bulan Ramadan. Ingat lon suan sabah riwayat. Manakala Rasulullah wate dalam perjalanan Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah merumpak dengan salah sidro malaikat. Kekalan Rasulullah apa malaikatnya sehingga kagum Rasulullah kekalan fisik. Yang bak pandangan Rasulullah anak jaro malaikatnya hana terhitung. Sehingga kagum Rasulullah ketanya bak malaikat, ya malaikat Allah, pada tugas yang diembankan oleh Allah ke derawannya. Ketanya di Rasulullah. Jawab oleh malaikat tersebut, ya Rasulullah, ya Habibullah, ulun tuan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jutaan jari jemari yang na bak palut lun untuk pihak bilang setiap rintikan butiran hujan yang Allah Subhanahu wa taala putarkan muka bumi. Rupanya tugas malaikatnya ya bilang dukna keputaran ujian ada bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan betapa beratnya tugas malaikat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pernahkah terbayang, pernahkah terlintas dalam pikiran kitanya seandainya kitanya umat Muhammad Allah Subhanahu wa taala hana wajib sembahyang 5, hana wajib puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, gegantau sabah ibadah mantau umpamanya misalnya gelantau sembahyang puasa buh jaga haji dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berperintah bagdanya untuk yuayak bilang, untuk tayak bilang setiap pecahan ombak yang pecah di binih laut. Gelantau sembahyang, gelantau puasa, gelantau buh jaga yak bilang ombak mantap. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita seandainya nyan perintah Allah tak demong istirahat, tak demong pajohbu, tak demong tak demong minta nafkah, han tak demong menyemunan Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita umat Nabi Muhammad. Baik tuah dajak ulaut. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita seandainya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bagi kita untuk guyu bilang naling yang na lam lampuh draw tu masing-masing mantap. Nyan bawa tenyan kita sungguh dah melakai baik luah tak lampuh sari. An tak bilang. Menancit baik suah tak tubit uluar rumah lam rumah tengah tak dia tak buat ibadatnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bagi kita untuk guyu bilang setiap denyut nafas kita. Sanggupkah kita bilang denyut nafas tu? Han sanggup menyemenan. Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak mampu melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan kepada malaikat tersebut, maka gantinya Allah Subhanahu wa taala berilah ibadah yang laganya rupa kepadanya. Maka gurel tuan kaum mak sekalian, malaikat tersebut tugas gebilang setiap rintikan hujan, sehingga bawatannya di malaikat pun merasa kagum ke Nabi Muhammad. Gekun le malaikat, ya Muhammad, sungguh aku kagum kepadamu serta umatmu. Nabi Muhammad hiruan ke getanya mbak malaikat tersebut, limaza pakon ledron hai malaikat kagum neh kulun dan ke umat lun. Pegah le malaikat tersebut, ya Muhammad, sesungguhnya dengan jutaan jari jemari yang na bak palut lun mampu lun hitung setiap rintikan hujan yang diputarkan oleh Allah ke atas muka bumi. Namun budak tepu legata, hai Muhammad, dengan jutaan jari jemari yang nabak palir lun han mampu lun bilang betapa banyaknya gandaan pahala umat gata yang jimuslawut dan dibaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, subhanallah.
Luar biasa gandaan pahala Allah yang diberi kepada kitanya umat Muhammad, khususnya pada bulan Ramadan, antara lain baca Al-Quran dan bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat yang mampu menghitung hujan namun tidak mampu menghitung betapa besarnya gandaan pahala daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa galak ke umat Nabi Muhammad. Syukur alhamdulillah kitanya berkelahi sebagai umat akhir zaman. Patut kitanya bersyukur kepada Allah. Patut kitanya bersyukur dengan melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Patut kitanya bersyukur terbuktikan dengan mempergunakan ubena nikmat pemberian Allah fi maradatillah, pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kemudian biukti sebagai lagi ada pegah kuno. Pertanyaan yang kedua, mengingat durasi wate. Pertanyaan kedua, mi dan abu sekalian, 20 malam kagak tanya terawih pada 20 rakaat kada semayang terawih malamnya mi terawih mantang 20 malam perto 20 rakaat witir 20 malam 60 rakaat. Jumlah terawih dan witir malamnya perto 80 rakaat. Pertuh 80 rakaat. Nyan yang hana bolong-bolong, yang najak tapi, yang nak ampe abe man ladum najak tapi buat rakaat agak gedrun nya hana menumpuk duk nah. Pertuh 80 rakaat tapi buat raweh malamnya oka duk na be watemi di malam kurang lebih tak pegah laju kudih 20 rakaat hana tinca tijum ti tengah 20 malam kurang lebih 20 sajum ti tengah nya punya tijum ti tengah lam ti malam 20 malam berarti 20 sajum ti tengah. Oh tapukah kuro galom truk ti uroi tengah. Oh tapukah ku tiap-tiap rakaat lam saboh rakaat hana lebih pada minit ti tengah ati laut. Coba kita nyoba bayangkan. Pertuh 80 rakaat kada semayang tarawih hanya membutuhkan waktu 20 sajam setengah. Hanya membutuhkan waktu 5 minit setengah lam saboh rakaat. Maka gurel tuan mis sekalian yang dimuliakan Allah, ingat luntuan lom bak saboh riwayat malaikat Jibril manakala Allah Subhanahu wa taala dia ciptakan godnyan. Malaikat Jibril tersebut berkaca, bercermin. Asa gedanya guludro oleh malaikat Jibril. Oban kekalan wajah dro gebak cermin cukup indah. Sehingga malaikat Jibril bersyukur kepada Allah. Seraya gekun ba Allah. Subhanalladzi khalaqani fi ahsan. Am khalaqta ahsana suratin minni. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku dengan bentuk yang sangat indah. Ya Allah, adakah engkau jadikan satu makhlukmu yang lebih indah daripadaku? Bertanya oleh malaikat Jibril. Ya Allah, pukuhna na pegat musidra tu musabah tu mantang makhluk ciptaan rona yang lebih lagak baklun. Apa jawab ya Allah? La ya Jibril, hana musabah pih makhluk ciptaan don sampai ura kiamat yang long pegat lebih lagak bak kata. Coba ni bayangkan punya seandainya kitanya orang alu putih mau gejak jame dari luk semawe mantang geu atuh ro nami orang alu putih ube yang kalung jak barang kau long jak tok urinang yang paling lagak dia alu putihnya tidak putihnya atau urunnya tipulang kiban perasaan bangga pu sedih. Banggalah, di saat bangga kitanya merasakan kagum, bahkan terkadang itu menjadi angkuh dan sombong kitanya karena kitanya merasa orang paling laga adik alu ya putih baru ya alu putih paling laga bangga tidak kitanya galam tatu biak kena samponi betul tu samponi kan lain yang laga apa kitanya
Tapi bangga tu. Namun malaikat Jibril, ubena makhluk ciptaan Allah dari awal sampai akhir hingga kiamat hingga hana musabah pun makhluk yang Allah buat lagi malaikat Jibril. Nyan ban hana lain, hana bandingan. Sehingga bawa tenyan malaikat Jibril rupanya hana kagu, hana pun hana angku, hana sombong, melainkan tadarru' malaikat Jibril bersujud ba Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur atas ciptaannya. Duk nate bersujud malaikat Jibril mi dan abu sekalian. Ternyata hana budak-budak bak sujud malaikat Jibril selama 20 tahun. Nah riwayat 20 ribu tahun. Nah riwayat 20 tahun, nah riwayat 20 ribu tahun. Siga bersujud 20 tahun dah pegah haji mentang. 20 tahun bersujud ke budak malaikat Jibril. Begitu ke budak bersujud siga tu. Habis wate 20 tahun tu bak sebuah riwayatnya. Menyamenan tacok berdasarkan riwayat tersebut. Malaikat Jibril karena tadarru' atas ciptaan Allah, tanda syukur gonyan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah dengan 2 kali sujud, menghabiskan waktu 40 tahun menyebar riwayatnya. Menyebar riwayat lain buat 20 tahun. Apa anda perhatikan? Kiban katanya. Maka bawa tenyan dia bersujud ban 2 kali sujud habis wate buat tahun malaikat Jibril gekeun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, sungguh kata kali ada buat sebuah ibadah yang sangat sempurna, yang hana musira pun makhluk ciptaan lon sampai akhir zaman entu yang ditandingi ibadat di lagi ibadat kata. Hana musira makhluk Allah yang buat ibadat lagi ibadat malaikat Jibril. Namun budak tepu oleh kata hai Jibril, bahwasanya kelak di akhir zaman akan lahir kekasihku Muhammad serta umatnya yang sangat dhaif, umatnya yang cukup ubud-bud. Yang lagi luntuan BBO orang kan? BBO umat Muhammad itu. Namun budak tepu oleh kata hai Jibril, 2 rakaat sembahyang umat Muhammad bak watenyan yang hanya membutuhkan wate lagi tak pegah bunuh. 2 rakaat berarti kurang lebih 7 minit tak habis wate. Yang lam sembahyang kita nyotingat kepada hilang tak. Tingat ke harkat tu orang kerjakan tu, tingat ke kerjakan tu tengah sembahyang 7 minit 2 rakaat. Namun lun lebih lun cintai wahai Jibril daripada ibadat gata. Rupanya Allah Subhanahu wa taala lebih galak ke ibadat katanya umat Muhammad ketimbang ibadat malaikat Jibril. Syukur alhamdulillah dong. Katanya aku lahir sebagai umat Nabi Muhammad, umat sebagai daripada Nabi Muhammad. Beti tu mi dan abu sekalian, walau wate kalau lebih nu kai dinawai buno. Malamnya malam 20. Kelebihan tarawih malamnya. Syukur alhamdulillah katanya termasuk manusia pilihan Allah. Pakon dah pegah manusia pilihan Allah. Karena yang mampu jabat tempat laganya adalah manusia-manusia yang mendapat taufik daripada Allah. Dum orang yang mendapat hidayah itu pun bahawa salat berjamaah tarawih le fadilah. Itu pun nah hidayah Allah. Tetapi hana merumpak taufik Allah sehingga hana mampu jijak pun. Maka orangnya katanya yang nak di sini mandum-mandum termasuk manusia pilihan Allah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang taufik tersebut pemberian Allah kepada orang yang ia cintai sendiri, yang dicintai kedua oleh Allah. Syukur alhamdulillah katanya termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra kelebihan sembahyang tarawih pada malamnya menurut riwayat Sayyidina Ali karimallahu wajhah, so mantang yang sembahyang tarawih 20 rakaat terpegah tanya karena 20 rakaat pada malam 20 sah Ramadan, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangun satu gedung istana yang terbuat daripada nur cahaya yang gemilang. Tempat kediaman kelak mi dan abu sekalian. Ino-inonya kalau dah buat gedau di tempat kediaman di Utapo. Teman pukul su'u di dalamnya, pukul lupi di dalamnya terserah. Punya su'u tak pakai hati, hai tak pakai hati, tak pakai kipas angin. Hai tak pakai kipas angin, tak pakai binti. Sehingga orang akhirat tanya wa hadirat Allah butuh tempat. Maka antara lain
jalan kitanya untuk diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nyoku fadilah salat tarawih pada malam 20 akan dibangun sebuah gedung istana yang terbuat daripada cahaya. Kemudian baik kumada malamnya untuk malam singoh mantang si malam tu han habis dah pegah sampai malam kerep tu karena watai kabeh untuk malam singoh mantang supaya nak baik tak pri. Kelebihan sembahyang tarawih pada malam 22 mi dan abu sekalian. So yang nak sembahyang tarawih pada malamnya maka kelak di yaumil akhirah di yaumil mahsyar akan terselamatkan gedanya daripada haru-hara di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Padang mahsyar nak doa mi riwayat ada doa lang-lang gedanya menyelebetnya nak tuum padang mahsyar hana ada doa pegah tuum ino napat berteduh padang mahsyar napat berteduh nyanpan ukuran perjalanan yang sangat jauh hana tempat berteduh. Coba tak bayangkan nyo tak sembahyang tak nyo malam yang pertama olehnya dia nak atap olehnya nak kipas angin tapi reah di situ tijum di tengah datang sembahyang reah tu tuah tak jepi yaumil mahsyar kelak perjalanan yang hana batas cukup tak jauh iya hana dapat hana dapat galon tengok. Maka di sini huru hara yang paling rayu antara lain kepanasan dan kehausan. Maka barang siapa yang salat tarawih malam ke-22 Ramadan, insya-Allah akan Allah selamatkan kita daripada haru hara di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ulun tuar rasa. Mengingat wate yang sangat singkat, hanya sekian dan demikian yang dapat ulun tuan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.